السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Terakhir tentang beberapa sebab sehingga doa-doa kita tidak terkabul, yaitu buru-buru. Apa contoh buru-buru? Yaitu ucapan qad da'autu falam ara yustajabi. Aku telah berdoa, tapi sampai hari ini belum juga dikabulkan. Maka jika antum sampai hari ini berdoa, entah sudah berapa bulan, berapa tahun, mungkin belasan tahun, kok belum terkabul, diam. Kalau antum cerita kepada orang lain, khawatir masuk di larangan yang satu ini. Kemudian meminta keburukan. Ini salah satu yang haram dilakukan ketika berdoa. Walaupun mungkin tujuannya baik. Daripada aku disiksa di neraka, di alam kubur, ya Allah, siksa saja sekarang, misalnya. Daripada dosa-dosaku dibalas nanti di akhirat, ya Allah, balas saja sekarang. Daripada nanti aku di akhirat tidak bahagia, bikin aku sengsara, ya Allah. Ini tidak boleh. Allah Maha Baik, Allah tidak bakhil. Allah bisa membuat seorang hamba nikmat di dunia, nikmat juga di akhirat. Para imam mengatakan, sebelum Allah memberikan surga yang sebenarnya kepada hamba-hambanya yang saleh, Allah berikan surga di dunia ini. Apa? Tentram, tenang, damai, bahagia, lihat anak istrinya saleh, salihah, taat kepada Allah. Ini sebuah kebahagiaan. Walaupun tidak harus kaya raya, hidup mewah. Sebaliknya, sebelum Allah memberikan neraka yang sebenarnya nanti di akhirat, Allah berikan neraka dulu di dunia kepada orang-orang kafir ahli maksiat. Walaupun mungkin kaya raya, terkenal, pejabat tinggi, tapi seolah dia berada seperti di neraka. Di rumahnya, di kantornya, sesak dadanya, pusing, stres. Itu kira-kira. Maka berdoa meminta keburukan tidak boleh. Kemudian yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Apa iya ya Allah kabulkan? Apa iya ya? Jangan. Kita harus yakin. Dan ketika berdoa itu menghadirkan hati kita khusyuk. Bukan meminta apa, pikiran kemana-mana. Kemudian yang terakhir, jangan makan, minum, berpakaian dari hasil yang haram. Ya, kita lanjutkan
1480. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ini memakai kana berarti menunjukkan kebiasaan Nabi sering. Nabi berdoa, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepada Engkau aku berserah diri. Masih ingat susunan ini? Susunan apa? Susunan terbalik. Mestinya Allahumma aslamtu lak. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Dibalik, kepadamu aku berserah diri. Ada bedanya? Tidak ada kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia saya kira nggak ada bedanya. Kepadamu aku berserah diri ya Allah. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Nggak ada bedanya. Tapi bahasa Arab ada. Ya, seperti yang sering kita bahas, iyyaka na'budu dengan na'budu iyyaka beda. Iyyaka nasta'in dengan nasta'inu iyyaka beda. Khobar yang mestinya di depan, khobar yang mestinya di belakang kok dikedepankan, mubtada yang mestinya di depan kok dikebelakangkan, yufidul hasar, mengandung arti pembatasan. Maka Allahumma laka aslamtu. Kalau Allahumma aslamtu laka, ya Allah aku berserah diri kepada Engkau. Tapi kalau Allahumma laka aslamtu dibalik, ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah aku berserah diri. Yufidul hasar. Tidak mungkin aku berserah diri kepada yang lain selain Engkau. Ya. Maka berserah diri kepada pasrah, merasa aman, merasa cukup dengan saldo kita yang banyak, pangkat kita yang tinggi, backing kita yang jenderal-jenderal. Tidak boleh. Oke. Minta tolong kepada jenderal boleh. Nabung supaya ada sesuatu kalau tiba-tiba ada kebutuhan boleh. Tapi pasrah dengan itu yang tidak boleh. Adapun pasrah berserah diri hanya kepada Allah. Allahumma laka aslamtu. Ya. Para sahabat ketika mengandalkan jumlah pasukan yang banyak, iz a'jabatkum kasratukum, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, yaitu dalam perang Hunain, maka Allah gunjang-ganjingkan mereka. Allah bikin mereka kocar-kacir sebagai teguran dari Allah atas sikap sebagian sahabat yang merasa aman, merasa tenang dengan jumlah pasukan yang banyak. Wa bika amantu, sama ini dibalik, mestinya amantu bika, dibalik wa bika amantu, hanya kepada Engkau aku beriman. Beriman kepada Allah tentu beriman kepada apapun yang Allah perintahkan. Maka rukun iman ada 6, bukan 1. Beriman kepada Allah titik, tidak kan? Tapi kepada malaikat, kitab, rasul dan seterusnya. Kenapa? Yang menyuruh Allah. Yang menyuruh kita beriman kepada malaikat, kitab dan seterusnya kan Allah. Ya. Maka tentu tidak bertentangan dengan kalimat ini, wa bika amantu, hanya kepada Engkau ya Allah aku beriman.
Wa 'alaika tawakkaltu, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku bertawakal. Berarti sekali lagi, bertawakal kepada selain Allah tidak boleh. Wa ilaika anabtu, kepada Engkau aku kembali bertaubat. Jadi setelah berbuat kemaksiatan kembali kepada Allah, bertaubat. Wa bika khasamtu, hanya karena Engkau ya Allah aku bermusuhan. Kan tidak mungkin kita hidup di muka bumi ini tidak bermusuhan. Pasti punya musuh, punya orang yang membenci kita, dan mau gak mau kita benci dia. Pasti ada, nggak apa-apa, asal permusuhan kita dengan dia karena Allah, karena kita membela syariat Allah, karena kita membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menentang sunnah Nabi, bermusuhan, nggak masalah. Justru kalau tidak bermusuhan masalah. Berangkulan dengan ahlul bidah, para imam tidak mau satu majelis dengan ahlul bidah, memang bermusuhan. Itu ahlul bidah, apalagi orang kafir, tidak mungkin tidak punya musuh. Termasuk para nabi, para rasul, kurang apa akhlaknya, kurang apa perangainya, santunnya, wibawanya, dan seterusnya, terkumpul akhlak-akhlak mulia pada diri para nabi, para rasul. Ya, ambil contoh Rasulullah Muhammad SAW. Apakah dengan demikian beliau tidak punya musuh? Punya. Selagi masih hidup di muka bumi, insya Allah punya musuh, nggak masalah. Yang penting ketika kita bermusuhan dengan seseorang, kita karena Allah. Dia tentu karena setan, karena iblis. Ya. Iblis tahu nggak mana sunnah, mana bid'ah? Tahu nggak kira-kira? Iblis, setan tahu nggak mana sunnah, mana bid'ah? Ya pasti tahu. Kalau nggak tahu salah goda dong. Jangan baca ini, baca itu. Ya, nggak taunya benar, baca ini, baca itu dosa. Ya tentu tahu lah. Tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, selawat nariyah bid'ah. Iblis tahu. Kalau nggak tahu, ya nggak punya modal untuk menggoda. Malah iblisnya yang tertipu. Iblis tahu mana selawat yang sunnah, mana yang bid'ah, mana akidah yang sahihah, mana akidah yang batilah. Iblis tahu, sebagai modal untuk menipu manusia. Wa ilaika hakamtu, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku berhakim. Boleh apa tidak nih? Serahkan kepada Allah. Halal apa haram nih? Serahkan kepada Allah. Hak apa batil nih? Serahkan kepada Allah. Sunnah apa bid'ah nih? Serahkan kepada Allah. Syirik apa tauhid? Serahkan kepada Allah. Tentu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita wa ila al-imam Syafi'i hakamtu, wa ila Syekh Abdul Qadir Jailani hakamtu. Jangan. Wa ilaika hakamtu, aku berhukum, menentukan mana yang benar, mana yang salah, hanya kepada Engkau. Engkau Allah, tentu Rasulullah SAW. Lewat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faghfir li ma qaddamtu, maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, yang telah lewat. Wa ma akhartu, dan yang aku akhirkan, yang sudah, yang belum. Wa ma asrartu, yang aku rahasiakan. Wa ma a'lantu, yang aku iklankan, tidak aku rahasiakan. Banyak dari kita, semuanya dari kita, insya Allah punya dosa yang rahasia, dan ini adalah nikmat Allah yang wajib kita syukur.
Aib-aib kita ditutup oleh Allah. Antum tidak tahu aib saya tidak tahu aib antum. Ini nikmat. Coba kalau saya tahu aib antum, antum tahu aib saya, enggak nikmat. Ngobrol aja enggak enak. Ya. Kenapa kita nikmat, nyaman? Karena tidak tahu aib kita masing-masing. Maka jika ada orang, jika ada kegiatan yang membongkar aib sesama muslim, stop. Dan dalam masalah aib ini, dan dalam masalah dosa membongkar aib ini, tidak ada perkecualian. Tidak ada perkecualian untuk orang. Perkecualian ada, tapi bukan profesi ya. Sekarang ada perkecualian yang profesi. Ya, jadi antum nggak boleh membongkar aib sesama. Saya tidak boleh. Si A, si B, si C tidak boleh, kecuali wartawan katanya. Jadi kalau wartawan boleh, membongkar aib si A yang korupsi, si B yang berzina, si C yang memperkosa, si D yang mabuk segala macam. Kalau wartawan yang membuka aib ini boleh katanya. Tentu ini wahyu setan. Ini jelas tidak syak lagi, ini wahyu setan. Bahkan dibeli mahal oleh produsen berita, wartawan yang tahu aib, terutama aib orang besar. Ya. Padahal juga sama, tidak ada bedanya. Kalau orang kecil, teman kita, orang miskin, aibnya harus ditutup. Kalau menteri, kalau raja, kalau presiden, boleh dibongkar? Tidak boleh. Tetap harus ditutup. Kita terkena syubhat demokrasi. Boleh. Kalau demokrasi boleh. Karena kita dibohong-bohongi bahwa negara ini milik rakyat, katanya. Jadi presiden, menteri itu cuman pegawai-pegawai kita. Kita dibohongi seperti itu. Ya. Mana ada seperti itu. Yang mendingan jujur. Seperti Raja Saudi kan jujur. Ya. Negara ini bukan milik kalian para rakyat. Ini negara saya. Suka-suka saya, jujur kan. Harta saya, harta kami. Keluarga kerajaan, ya nih kasih, ya, sekolah gratis, rumah sakit gratis. Jangankan warga ya, insya Allah antum tahu ya, ada jamaah dari Indonesia, tentu bukan warga, pingsan di Masjidil Haram, bukan Masjidil Haram, waktu itu di Masjid Nabawi ya, satu rombongan, dibawa ke rumah sakit, diobati, sudah sembuh, dibawa lagi ke Masjid Nabawi. Ya, nggak ada minta jaminan ini keluarganya mana, nggak ada. Ya, dan dengan jujur si raja ini pemberian kami. Ya, yang kita dibohong-bohongin, ini negara punya kalian rakyat ya. Kami presiden, menteri-menteri cuman pegawai rakyat. Ya, tapi siapa yang kenyang? Siapa yang menumpuk harta? Apa iya orang miskin yang tidak punya uang untuk berobat lalu gratis tanpa asuransi, tanpa BPJS? Sementara dibohongi ini negara milik rakyat. Buat apa bohong-bohongan seperti itu? Mendingan yang terus terang seperti itu. Rakyat nggak punya negara. Negara ya punya pemimpin. Kebijakan terserah pemimpin. Lalu Allah anugerahkan pemimpin yang dermawan, yang baik. Jangankan warganya, orang dari luar negeri saja diobati gratis. Iya. Nah inilah syubhat demokrasi sudah berurat berakar dari TK. Dari TK kita sudah dicekoki faham demokrasi,
sampai SD, SMP, sampai kuliah, sampai terpatri di diri kita. Pokoknya kalau tidak demokratis, dosa besar. Dosa besar. Ya. Lalu terjadilah seperti tadi. Ya nggak apa-apa, dibongkar aibnya menteri, presiden, orang mereka pegawai kita, para rakyat. Ya, ini kebohongan besar. Bahwa perkecualian yang syar'i ada. Hakim misalnya ketika memutuskan, lalu memutuskan perkara, lalu bertanya kepada saksi, ya tentu membuka aib si fulan yang menjadi terdakwa ini. Bolehkah? Boleh, untuk menegakkan hukuman. Ya. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Artinya tidak ada yang mendahului Allah, dan Allah tidak akan berakhir. Ya. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Engkau ya Allah. Zada ba'dur ruwat, sebagian perawi menambahkan, wala haula wala quwwata illa billah. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan dari hadis 75 muttafaqun alaih. Kita lanjut 1481. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihaula'il kalimat. Sama ini dengan fi'il madi kana. Bahwa dari Aisyah ya, Nabi alaihi salatu wassalam biasa berdoa dengan kalimat-kalimat berikut. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka. Apa yang dimaksud fitnah neraka? Sama dengan fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Ini bukan azab. Sebelum azab. Sebelum azab ada fitnah dulu. Ya, fitnah kan ujian pertanyaan. Nah, ini pertanyaan. Kalau dikubur, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Kalau pertanyaan neraka, kalau dikubur mungkar nakir. Kalau di neraka khazanatun nar, penjaga neraka. Malik. Alam ya'tikum nadhir. Ada beberapa lafaz dalam Al-Quran, salah satunya alam ya'tikum nadhir. Jadi ketika orang-orang kafir dimasukkan ke neraka, ada pertanyaan, bukankah sudah datang kepada kalian pembawa peringatan? Bukankah sudah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul? Bukankah sudah datang kepada kalian dulu seorang da'i yang mengajak kalian kepada Islam, yang mengajak kalian kepada sunnah, yang melarang kalian berbuat syirik, berbuat bid'ah? Kira-kira begitu. Ini tambahan penyesalan bagi para penghuni neraka. Menyesal dulu, diajak kepada kebenaran, menolak. Diajak kepada tauhid, nolak. Diajak kepada sunnah, nolak. Malah mencaci maki, menjelek-jelekkan, menghina. Dan begitulah kelakuan ahlul bidah. Enggak punya hujah, enggak punya dalil, punyanya celaan. Ahlus sunnah, para salaf membawakan dalil. Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, diucapkan oleh Nabi hampir di setiap saat pembukaan khutbah beliau. Dalil.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini dalil hak. Nah, mereka tidak sanggup melawan dalil ini. Maka cacian, makian, hinaan, sebagaimana nasib yang menimpa diri Imam Ahmad. Imam Ahmad terhina. Beliau bersama teman-teman beliau, masih muda ya, beliau bersama teman-teman beliau di Baghdad yang belajar hadis, meyakini Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang Allah, mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, dan seterusnya dan seterusnya. Diimani oleh ahlul hadis, diyakini, diimani apa adanya. Dicaci maki, dijelek-jelekkan, dibodoh-bodohkan, sambil menghina ya. Sampai hari ini nasib kita mirip-mirip Imam Ahmad waktu itu, sebelum kedatangan Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i datang ke Baghdad, keadaan berbalik karena hujah beliau luar biasa. Istidlal beliau luar biasa, mengalahkan hujah ahlul bidah. Dua tokoh ahlul bidah besar di Baghdad, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i dalam waktu seharian, dari pagi lanjut siang, lanjut sore sampai malam, berhenti hanya sholat dan makan barangkali. Kemudian hari mereka berdua mengatakan, awalnya mereka berdua datang ke rumah Imam Syafi'i ini mau ngeledek, sebagaimana selama ini mereka ngeledek Imam Ahmad dan lain-lain. Para pelajar hadis yang mengimani sabda Nabi, ayat Al-Quran apa adanya, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurang, diledek oleh mereka. Mirip hari ini kaum salaf yang mengimani apa adanya ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi tentang Allah, dan memang harusnya seperti itu, karena Rasul dan para sahabat juga tidak mentakwil, tidak mentakyif, tidak mentaktil, tidak mentafwid. Diledek, ledekannya luar biasa. Sampai ada gambar ya, ada gambar anak SD, mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD. Gurunya nyuruh bajunya dimasukkan ya. Ada anak SD yang normal gitu ya, anak SD yang normal, bajunya dimasukkan, ya dimasukkan gitu ya ke dalam celananya itu. Nah yang sini ada satu ya, bajunya dicopot semuanya, dimasukkan ke dalam celananya gitu, sambil ditulis ini Wahabi ya. Jadi apa, tekstual gitu katanya, nggak punya otak gitu. Jadi memahami itu letterlek, ya bodoh, nggak seperti anak-anak yang normal ini. Ditulis di situ Wahabi. Mereka lupa bahwa yang diyakini oleh kaum salaf apa adanya adalah tentang Allah, zat yang maha gaib. Adapun tentang jual beli, sewa menyewa, mencium istri, dikiaskan dengan kumur-kumur, ini semua diajarkan oleh Ahlus Sunnah. Bahkan mereka membahas kenapa Nabi melarang minum anggur yang telah disimpan, diperas ya, disimpan seminggu.
Ini dibahas oleh ulama Ahlus Sunnah karena sudah menjadi khamr dan seterusnya. Ini dibahas dari metik, kalau diperas sampai menjadi khamr berapa hari. Berangkat dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka menyimpulkan, seandainya baru 3 hari atau 2 hari, tapi kok sudah memabukkan karena ada satu apalah cairan atau apa yang mempercepat menjadi alkohol, menjadi khamr, ya haram. Tergantung ini sedang membahas apa. Adapun membahas zat yang maha gaib, yaitu Allah Rabbul Alamin, nggak mungkin ada qiyas, nggak mungkin ada tafwid, ta'til, takyif dan seterusnya. Ini salah satu doa beliau. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah, dari ujian, dari pertanyaan neraka. Jadi beliau tidak ingin ditanya seperti itu. Tentu kita semua mengikuti sunnah beliau, kita tidak ingin ditanya seperti itu. Pertanyaan yang sangat mengerikan. Alam ya'tikum nadhir? Belum datangkah seorang pemberi peringatan kepada kalian? Pertanyaan yang menyesakkan dada kita. Nggak butuh jawaban kan? Mau jawab apa? Sudah datang hujjah itu, nazir itu. Wa adzabin nar, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab neraka. Jadi beda. Fitnah neraka dengan azab neraka beda. Kalau sama tentu sia-sia ucapan Nabi. Orang sama persis kok disebut lagi. Jadi fitnah neraka dengan azab neraka beda. Wa min syarril ghina, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan kekayaan. Orang kaya tapi buruk. Apa keburukan orang kaya misalnya? Apa? Keburukan orang kaya apa misalnya? Kalau kebaikan tentu banyak. Ya sedekah, ya nolong orang, yang berderma, bangun pesantren, bangun masjid, namanya orang kaya. Bentar-bentar umroh, haji tiap tahun barangkali. Karena kaya raya. Ini beliau memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan orang kaya, keburukan si kaya. Apa keburukan orang kaya? Bakhil. Adakah orang kaya yang bakhil? Banyak. Bahkan sebelum kaya, orang miskin sedekah separuh harta. Adakah? Banyak. Masih ngontrak, punya uang cuman simpanan cuman 200.000 misalnya. Datang saudaranya atau datang temannya lagi butuh, kasih separuhnya. Berarti dia sedekah separuh harta. Ya, 100.000. Adakah? Banyak. Banyak. Ya. Nah, akhirnya jadi kaya raya, punya simpanan 2 miliar misalnya. Dia sedekah separuh hartanya. Berat nggak kira-kira? Tentu berat. 1 miliar. Padahal judulnya sama, separuh harta. Betul-betul yang dia miliki waktu itu cuma 200.000. Dia bisa berikan separuhnya. Begitu sekarang punya 2 miliar, berat memberikan separuh hartanya. Ya, sama pembahasan kemarin. Kalau pengen sedekah, pengen bantu orang, jangan lihat yang dikeluarkan, tapi lihat apa kemarin? Iya, sisanya, saldonya. Kalau kita lihat, ingat-ingat saldo kita yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang lebih dari 1 miliar, tentu ngasih 1 juta, 2 juta kecil, istilah kita merem lah.
Orang simpanannya 1 miliar lebih, ini ngasih 2 juta, 3 juta, kecil. Yang kita lihat, yang kita keluarkan, ya. Masuk ngasih tukang parkir 50.000, rasanya berat sekali, ya. Padahal sisanya banyak sekali, gitu. Padahal sekali-sekali nggak apa-apa, sambil lalu, jangan lupa sholat ya. Insya Allah mungkin sholat beneran kali ya. 50.000 atau 100.000, ya. Atau dia sambil ngerokok, udah nggak usah ngerokok lagi ya, ya. 100.000, mungkin langsung dibuang rokoknya, ya. Hitung-hitung dakwah. Sementara uang kita masih ratusan juta, kecil sekali, 100.000, 200.000. Menumpuk-numpuk harta, semakin cinta kepada harta itu. Ini salah satu keburukan orang kaya. Semakin sayang, sebagaimana Qarun. Semakin banyak harta, semakin sayang. Habis waktu hanya untuk ngelap mobil mewahnya, manasin motor mahalnya. Habis waktu, nggak sempet lagi ngaji, sholat berjamaah, dan seterusnya, untuk hal-hal sepele seperti itu. Wa min syarril faqri, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan kefakiran. Jadi orang fakir, orang miskin ada keburukannya tuh. Kebaikannya ada, tidak sombong, bentar-bentar memohon, berdoa kepada Allah, ya, mendoakan orang-orang yang memberikan sedekah kepada dia. Tapi keburukannya ada. Apa di antaranya? Mengeluh, apalagi tega mencari uang dengan cara yang haram karena saking fakirnya. Mungkin ke dukun, ke paranormal, supaya dagangan laris, supaya rezeki lancar. Ini keburukan orang fakir. Dua-duanya Nabi berlindung dari keburukan orang kaya dan dari keburukan orang miskin. Jadi sekali lagi, yang buruk bukan kayanya, yang buruk bukan miskinnya, tapi tergantung kita. Ya, sama dengan internet, televisi, handphone. Itu buruk? Enggak. Di dalamnya ada kebaikan. Luar biasa. Dulu kalau nggak baca kitab, ya nggak bisa baca kitab. Kalau ketinggalan, suruh dipaketkan. Hari ini luar biasa. Nggak bawa kitab ini, nggak punya kitab ini, gampang cari di internet. Begitu mudahnya. Kenapa ini tidak dipakai? Kenapa ini tidak disyukuri? Malah melihat yang haram. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.